Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Indra Purbangga dengan NPM 21754009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makna syahadatain, pentingnya syahadatain, syarat diterimanya syahadatain, dan hal-hal yang membatalkan syahadatain. Makna syahadatain. Syahadatain atau dua kalimat syahadat merupakan kalimat yang utama dan pertama yang harus diucapkan dan dipahami apabila seseorang masuk Islam, dan bagi seluruh umat Islam pada umumnya. Syahadatain ini mengandung dua pengertian sangat mendasar, yaitu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasulullah. Syahadat berfungsi sebagai pernyataan bahwa seseorang beragama Islam, mengakui, meyakini, dan mengimani agama Islam serta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan Rasulullah sebagai utusannya. Kandungan kalimat syahadat yang pertama ikrar, yaitu suatu pernyataan seorang muslim mengenai apa yang diyakininya. Ketika seorang muslim mengucapkan kalimat syahadat, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan dan memperjuangkan apa yang ia ikrarkan itu. Kedua, sumpah. Seseorang yang sudah bersumpah berarti ia bersedia menerima akibat dan risiko apapun dan dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Artinya, seorang muslim itu siap dan bertanggung jawab dalam tegaknya agama Islam dan penegakan ajaran Islam. Yang ketiga, janji. Artinya, setiap muslim adalah orang yang berjanji setia untuk menegakkan dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah yang tergantung dalam Al-Quran dan hadis. Pentingnya syahadatain. Yang pertama, syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam atau al-mahdal ilal Islam. Islam ibarat sebuah rumah besar yang hanya mempunyai satu pintu masuk, yakni syahadatain. Orang non-muslim yang ingin masuk Islam harus melafalkan dua kalimat ini. Andai saja ada seseorang mengamalkan ajaran Islam seutuhnya tetapi tidak pernah mengucapkan syahadatain, maka semua amalnya sia-sia, karena dia sama juga mengerjakan pekerjaan rumah di luar rumah. Yang kedua, intisari ajaran Islam. Dalam hal relasi, Islam mempunyai tiga hubungan, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Islam begitu luas, mencakup segala sendi kehidupan, sampai hal yang dianggap remeh pun dibahas oleh Islam. Akan tetapi, seluruh ajaran Islam terangkum dalam dua kalimat. Asas yang ketiga, asas revolusi. Dari kafir menjadi Islam adalah sebuah revolusi atau perubahan besar pada seseorang maupun kaum. Sejarah zaman Nabi pun menceritakan perubahan peradaban yang amat besar dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Sekitar 23 tahun dakwah Nabi sampai akhirnya agama sempurna. Banyak orang-orang Arab yang masuk ke dalam Islam. Inilah disebut dengan revolusi. Kehidupan masyarakat berubah total dari biadab menjadi beradab. Yang keempat adalah hakikat dakwah para rasul. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, syahadat adalah ciri khas wahyu dari Allah, walaupun berbeda dalam syariatnya masing-masing. Seluruh nabi yang menjadi utusan Allah mempunyai satu ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78, Allah menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai muslim. Seperti agama bapak kalian Ibrahim, dia Allah menyebut kalian muslimin sebelum turunnya Al-Quran. Yang kelima, keutamaan yang besar. Nabi Muhammad memprioritaskan ucapan kalimat syahadat sebagai tingkatan iman level paling tinggi. Keutamaan yang tergantung tak dapat terkira lagi. Di dalamnya tergantung 50 akidah yang berisi 20 sifat wajib Allah, 20 sifat muhal Allah, 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat muhal Rasul, dan 1 sifat jaiz Rasul. Rasulullah bersabda, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya di jalan. Banyak ganjaran yang Allah berikan kepada manusia yang sudah bersyahadat. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda yang artinya, dua perkara yang pasti. Seorang sahabat bertanya, apakah perkara itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ia tetap masuk surga. Hadis riwayat Muslim.
Syarat diterimanya syahadatain. Yang pertama adalah ilmu. Maksudnya adalah ilmu tentang makna kalimat syahadat yang mengandung peniadaan dan penetapan yang menghilangkan kebodohan tentang hal tersebut. Kedua, yakin. Maksudnya adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan sehingga setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat yakin dengan apa yang dikandung oleh kalimat tersebut secara pasti. Karena sesungguhnya keimanan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan ilmu yang yakin, bukan prasangka. Yang ketiga, menerima. Maksudnya adalah menerima apa yang terkandung dari kalimat syahadat tersebut dengan hati dan lisannya. Keempat, patuh atau taat. Maksudnya adalah kepatuhan terhadap apa yang dikandung oleh syahadat dan tidak menyelisihnya. Kelima, jujur, yakni kejujuran yang menolak kedustaan. Maksudnya adalah mengucapkan kalimat syahadat dengan jujur dari hati dan lisannya. Keenam, ikhlas. Maksud ikhlas adalah memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala bentuk kesyirikan. Ketujuh, cinta. Maksudnya adalah mencintai kalimat syahadat dan apa yang dituntut dan dikandungnya. Mencintai orang-orang yang mengamalkan kandungannya, mencintai orang yang teguh menjaga syarat-syaratnya, dan membenci pembatalannya. Hal-hal yang membatalkan syahadatain. Yang pertama, syirik. Syirik merupakan salah satu dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukan Dia dengan sesuatu dan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 116. Syirik terbagi atas dua macam, yaitu syirik besar dan kecil, di mana syirik besar itu mengakui adanya Tuhan selain Allah, sementara syirik kecil berupa mengakui adanya kekuatan selain Allah, yaitu memiliki jimat, guna-guna, dan sebagainya. Yang kedua, murtad. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Dengan demikian, hal ini otomatis syahadatnya juga batal dan semua amalan yang dilakukan selama menjadi muslim akan sia-sia dan tidak terhitung. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik dan membenarkan mazhab mereka. Dalam Islam sudah dijelaskan orang musyrik adalah kafir. Namun sayangnya perkembangan dunia saat ini justru terbalik. Hanya dikarenakan ini disebut kaum moderat atau karena kedekatan hubungan, maka sebagian muslim enggan menyebut istilah musyrik dan kafir bagi orang yang keluar dari Islam. Yang keempat, meyakini hukum takut. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar bin Khattab mengatakan takut adalah syaiton. Sementara Jabir menjelaskan takut adalah tukang tenun yang turun pada syaiton. Sementara hukum takut adalah hukum yang dibuat manusia, dan saat ini banyak orang yang lebih menggunakan hukum ini dibandingkan hukum Islam. Padahal jika dibandingkan, tentunya hal ini sungguh tidak sebanding. Yang kelima, membenci sunnah Rasulullah. Perilaku ini tentunya menjadi salah satu perilaku yang membatalkan syahadat. Sebab, bagaimana mungkin seorang mengaku Islam bila membenci sunnah Rasul? Oleh sebab itu, menghapus pahala dari setiap amal kebaikan yang telah diperbuatnya. Yang keenam, mengejar atau memperolok agama Allah. Yang ketujuh, mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Yang kedelapan, membantu orang kafir memerangi kaum muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersikap keras terhadap kaum kafir dan lembut terhadap kaum muslimin. Namun, sayangnya sebagian kaum muslimin ada yang menjadi duri dalam daging, di mana mereka hidup dan mengaku sebagai seorang muslim, namun amalannya digunakan untuk memusuhi saudara-saudara seiman. Kesembilan, meyakini bahwa diperbolehkan keluar dari syariat Allah. Mereka adalah orang-orang yang hobi mengotak-atik agama Allah menurut selera akal mereka. Yang ke-10, tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama. Sebagaimana kita ketahui, syarat seorang muslim sejati adalah melaksanakan ajaran Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah-Nya. Namun dikarenakan kesombongannya, mereka melakukan rekayasa akal dengan cara menyelewengkan pesan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Sehingga perilaku seperti inilah yang dapat menyebabkan batalnya syahadat seorang muslim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.